Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri ini kita akan membagi dengan persamaan sin, persamaan cos. Pertama, untuk sinus. Rumus umum persamaan trigonometri itu adalah sin X sama dengan sin alfa. Jadi ini rumus umumnya. Sin X sama dengan sin alfa. Yang mana X1 itu akan menjadi sama dengan alfa ditambah K kali 360. Lalu X2 sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Dimana K-nya itu sendiri kita mulai dari bilangan bulat, itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, ini rumus umum untuk persamaan sinus sin ya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ini coba, ini diingat ya. Contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah akar 3. Ini soalnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah akar 3. Nah, langkahnya adalah, cara penyelesaiannya, kita ingat lagi rumus tadi, bahwa sin X sama dengan sin alfa. Soal kita adalah sin X sama dengan setengah akar 3. Sehingga sin yang bernilai berapakah sama dengan setengah akar 3, yaitu sin 60 derajat. Sin yang bernilai setengah adalah setengah akar 3, itu 60 derajat. Sehingga ini adalah alfanya. Tadi rumus kita adalah X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360. Lalu X2 sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Jadi kita akan mencari berapa nilai X1, berapa nilai X2 yang memenuhi. Yang pertama X1, kalau K-nya kita buat sama dengan 0 karena ketentuannya bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita buat K-nya sama dengan 0. Maka X1 sama dengan alfa kita adalah 60, ditambah K-nya 0 kali 360 sama dengan 60 derajat. Kemudian X2 180 dikurang alfanya tadi 60 ditambah K kita adalah 0 dikali 360, sehingga 180 dikurang 60 itu adalah 120 derajat. Lalu selain K sama dengan 0, kita akan melihat apakah K sama dengan 1 itu juga memenuhi atau tidak. Maka kita buat X1 sama dengan 60 ditambah 1 kali 360. Nah, dari sini saja 360 dikali 1 itu sama dengan 360 ditambah 60 itu sama dengan 400
20 berarti sudah tidak memenuhi. Tidak memenuhi interval, kalau intervalnya X antara 0 sampai 360. Maka ini tidak memenuhi. Nah, untuk X1 yang di sini, yang X2, K sama dengan 1 untuk X2, maka kita cari X2 sama dengan 180 dikurang alfanya 60 ditambah 1 kali 360. Nah, ini saja sudah 360, berarti sudah lebih dari 180, tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi itu adalah adalah 60 kemudian 120. Nah, jadi nilai X yang memenuhi itu adalah 60 dan 120. Demikian untuk persamaan sin. Nah, berikutnya kita akan menentukan persamaan kosinus, yaitu bentuk kosinus. Untuk persamaan kosinus, yaitu cos X sama dengan cos alfa. Cos X sama dengan cos alfa, yang mana X1 itu sama dengan plus minus alfa ditambah K kali 360. Di sini ada plus minus ya. Plus minus yaitu alfanya plus, alfa min. Nah, cukup X1-nya saja. Karena dia sudah plus minus, berarti dia ada dua nanti. Ada kemudian yang plus, ada kemudian yang min. Contoh soalnya. Contoh soal, tentukan persamaan trigonometri cos 3x sama dengan min setengah akar 2. Tentukan persamaan trigonometri untuk cos 3x sama dengan min setengah akar 2. Nah, langkah pertama yaitu kita lihat cos 3x ini sama dengan min setengah akar 2. Kita akan mencari berapa nilai cos yang nilainya itu min setengah akar 2. Misalnya, kalau setengah akar 2 itu kan 45 derajat. Nah, kalau dia min berarti terletak di kuadran, kalau enggak kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemungkinannya adalah di kuadran kedua. Kuadran kedua yaitu bernilai 90 ditambah 45 itu sama dengan 135, berarti sama dengan cos 135 derajat. Nah, dari mana dapat 135 derajat? Minggu lalu sudah Ibu jelaskan tentang sudut-sudut di kuadran kedua, 3, dan keempat. Silakan pelajari lagi ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan cos 3x sama dengan cos 135 derajat. Nah, berarti X1 sama dengan plus minus alfa. Alfanya adalah 135 ditambah K kali 360. Nah, sekarang kita masih memiliki 3X. Berarti untuk X1-nya adalah sama dengan 3X1. Ya, karena masih ada 3X. Nah, yang pertama kita uji K sama dengan 0. Berarti 3X1 sama dengan plus minus 135 ditambah 0 kali 360. Ini 0 ya. Berarti X1 sama dengan 135 per 3.
sama dengan, ini plus minus, 135 per 3 sama dengan 40, 13 berarti 12, 135 dibagi 3, 4, 12, 15, 45 derajat untuk X1 yang plus. Nah, kalau yang min berarti min 135 per 3 sama dengan min 45 derajat. Nah, kalau intervalnya antara X-nya adalah 0 sampai 360, maka yang ini tidak memenuhi. Minus 45 derajat tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah 45. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk K-nya sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, maka 3X1 sama dengan plus minus 135 ditambah 1 kali 360. Nah, berarti di sini 135 ditambah 360 ini sudah tidak memenuhi. Berarti kita ambil yang minus, karena yang plus sudah tidak memenuhi. Yang minus, nah X1 sama dengan berarti per 3 di sini ya. 135 bagi 3 yaitu min 45 ditambah 360 sama dengan 315 derajat. Nah, ini memenuhi karena kurang dari 360, memenuhi. Begitu seterusnya sampai kita menemukan semua yang memenuhi. Ya. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat, 315 derajat, dan seterusnya. Nanti cari lagi untuk X2 ya. Untuk K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2 berarti 2 kali 360 dikurang 135. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi lagi, kita cukupkan. Sampai di situ nilai K yang memenuhi. Demikian untuk persamaan cos. Oke, kita lanjutkan sekarang persamaan tangan. Nah, untuk tan itu sama dengan sin. Jadi tan X sama dengan tan alfa, dimana X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360. Jadi sama dengan persamaan sin. Contoh, tentukan nilai K, nilai X untuk tan X sama dengan akar 3. Misalnya deh, tan X sama dengan akar 3. Nah, berarti jawab tan X sama dengan akar 3 ini soalnya. Kita harus tahu tan yang nilainya akar 3 itu berapa nilai sudutnya. Nah, kita cari berarti tan X sama dengan akar 3 itu adalah setengah akar 3 dibagi setengah. Nah, setengah sin per cos, sin nilainya setengah akar 3 itu adalah 60. Cos yang bernilai setengah adalah 60. Jadi nilai tan akar 3 itu adalah sudut 60 derajat. Sehingga kita buat di sini adalah tan 60. Sudah ketemu alfanya yaitu 60. Jadi ini alfa. Sehingga kita buat pakai rumus X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360. Nah, sama seperti tadi langkahnya, kita cari K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya 0, maka X1 sama dengan alfa. Alfanya adalah 60
ditambah 1 kali 360. 0 dulu, 0 kali 360. Ini 0 kali 60 berarti, tambah 60 berarti 60 derajat. 60 memenuhi. Kemudian yang kedua, kalau K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1 itu sudah tidak memenuhi. Karena 1 kali 360 ditambah 60 sama dengan 420, itu sudah tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah HP-nya adalah 60 derajat. Tuh. Demikian untuk persamaan trigonometri nilai sin, cos, dan tangen. Silahkan pahami materinya, diulang lagi videonya, kemudian jangan lupa dibuat di catatannya, diringkas, kemudian dibaca ulang. Nah, untuk soal-soal latihan akan Ibu berikan setelah ini.